Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa war rahmanur rahim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qad qala fi kitabihil karim, qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahaduhum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur. Kemudian kita awali rasa syukur ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita usahakan kalimat ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan kalimat ini ada senantiasa dalam fikir kita, sehingga dengan fikir kita kalimat ini menjadi bahan bakar, menjadi bahan untuk menjadikan segala sesuatu amalan kita ini lek menapa kendaraan lek ana bensine niku akhire iso mlaku. Begitu juga ketika kita menjadikan kalimat alhamdulillah ini sebagai bahan bakar untuk setiap amalan kita, niscaya harapan kita dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang besar, yaitu agar mencapai kesempurnaan iman, maka sedikit demi sedikit kalimat ini akan menguasai hati kita. Alhamdulillah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana Nabi Musa ketika kembali dari menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-150
Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Qala bi sama khalaftumuni mim ba'di ajiltum amra rabbikum. Walamma raja'a Musa, ketika Nabi Musa kembali pulang, ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbana asifan, dengan rasa marah dan sedih. Kemudian berkata, bi sama khalaftumuni mim ba'di, sungguh sangat buruk. Masya Allah. Bi sama khalaftumuni mim ba'di, sangat buruk apa yang aku wakilkan kepadamu setelah kepergianku. Ajiltum amra rabbikum, apakah engkau hendak mendahului perintah Tuhanmu. Wa alqal alwaha wa khoda bi ra'si akhihi, sehingga Nabi Musa melemparkan wa alqa alwaha, luh maksudnya lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa berupa Taurat nih wau. Wa khada bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih, kemudian mengambil kepala, maksudnya menjambak kepala saudaranya, yajurruhu ilaih. Napa jenenge? Mari dijambak terus dipiting gitu. Dikempit. Nah. Qala banu ummah, sehingga Nabi Harun berkata, wahai anak ibuku, innal qaumas tat'afuni wakadu yaktulunani. Wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini menjadikanku rendah, menjadikanku lemah, dan hampir-hampir mereka membunuhku. Fala tushmit, maka janganlah menjadikan senang bial a'da'ah, maka janganlah menjadikan senang musuh-musuhku. Wala taj'alni ma'al qaumi dzalimin, dan jangan pula engkau menjadikanku bersama orang-orang yang zalim. Maksudnya jangan menggolongkan aku, jangan kau kira aku bersama mereka. Hadratil Muhtaramin, kemarin telah kita bahas tentang bagaimana kemarahan Nabi Musa sehingga melemparkan surat atau ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Ini merupakan
nopo kesalahan yang tidak seharusnya, menjadikan Al-Quran, menjadikan ayat-ayat Allah itu akhirnya barang nopo jenis digawe lempar-lemparan. Yang pertama dan yang kedua pelajarannya bagaimana menjadikan saudaranya itu digawe tempat nyalah salah-salahan. Jadi jangan sampai menjadikan saudara seiman, saudara seperjuangan bagian disalah-salahkan. Maka ayat yang ke-151 ini menggambarkan bagaimana Nabi Musa, penyesalannya Nabi Musa. Qala rabbil firli. Maka Nabi Musa berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wali akhi, dan saudaraku, ampunilah aku dan saudaraku. Wa adkhilna, dan masukkanlah kami fi rahmatika, ke dalam rahmat Engkau, wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya Engkau adalah arhamur rahimin. Arham niku apa roh? Rahim niku penyayang, maha penyayang dari segala yang penyayang. Hadratul muhtaramin, ayat ini menggambarkan betapa penyesalan Nabi Musa tanpa napa jenenge tanpa berpikir panjang, sepulang dari mendapatkan bekal untuk syariat, untuk memperkuat agamanya, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini sebagaimana kitab-kitab yang telah kita ketahui. Yang kita ketahui kitab Allah niku adalah, yang pertama adalah Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, dan Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang paling lengkap, kitab yang paling sempurna, yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membaca ayat ini tentang bagaimana Nabi Musa melemparkan wa alqol alwaha, dan melemparkan luh tadi, atau lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk diamalkan, dilemparkan karena kemarahan. Hadratil muhtaramin, maka kalau kita ini ingat bagaimana pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jagalah dirimu, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Maka sesungguhnya kemarahan itu adalah
kemarahan itu adalah salah satu pintu dari pintu-pintu iblis ke dalam hati manusia. Kalau kita ini pernah membaca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau menyebutkan bahwa hati ini adalah ibarat benteng. Hati ini ibarat benteng. Kenapa hati ibarat benteng? Karena kita ini punya musuh. Setiap manusia itu mempunyai musuh, dan musuhnya manusia ini telah diberitakan oleh Allah bahwa sesungguhnya inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh bagimu. Fattakhidhu aduwa. Maka jadikan setan ini sebagai musuhmu. Artinya setiap kali kita ini merasa diri kita ini hidup, ketika kita ini masih hidup, artinya kita dalam keadaan berperang. Jenenge orang duwe musuh mesti berperang. Maka ketika kita ini mempunyai napa jenenge kegiatan perang, ketika kita ini mempunyai kegiatan untuk berperang, hari-hari berperang, maka kita harus mempunyai benteng pertahanan supaya kita enggak kalah dengan musuh kita. Maka ketika kita ini mengetahui bahwa hari-hari kita ini mempunyai musuh, maka kita harus menjaga benteng kita. Dan untuk menjaga benteng, kita harus mengetahui lewat mana, dari mana musuh kita ini akan memasuki benteng itu. Maka benteng itu akan dimasuki melalui pintu. Masih perang, gak mungkin napa jenenge pasukan musuh itu akan meloncati benteng niku. Jadi benteng itu mempunyai pintu. Maka Imam Ghazali rahmatullah alaihi menyatakan bahwa hati manusia ini adalah ibarat benteng. Dan untuk mengetahui bagaimana setan itu menyerang manusia, maka kita harus mengetahui pintu-pintunya. Sedangkan pintu daripada bentengnya manusia ini, pintu hati daripada manusia, benteng tadi itu adalah pintu hati tadi adalah sifat-sifat dasar sifat-sifat dasar manusia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan la taghdab, jangan marah. Dan Imam Ghazali menyatakan la taghdab, jangan marah. Fa innal ghadab, sesungguhnya kemarahan itu adalah babus syayatin fi qulubikum, adalah pintu dalam pintu setan untuk memasuki
hatimu. Sehingga ketika setan itu setelah memasuki hati melalui pintu kemarahan, maka setan akan menguasai hati manusia. Sehingga mulutnya menjadi mulutnya setan, telinganya menjadi telinganya setan, matanya menjadi matanya setan. Segala sesuatunya dikuasai setan. Makanya kalau wong mamuk, ada orang yang marah, maka tidak lagi terlihat seperti orang waras, mesti seperti orang gila. Orang marah itu mesti, kenapa? Karena dikuasai setan. Gitu. Maka hal ini menjadikan keuntungan bagi setan. Maka setelah kita mengetahui tentang bagaimana setan tadi ini memperdaya manusia melalui hawa nafsu, maka sungguh beruntung bagaimana Imam Ghazali menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mengampuni dosa-dosa, terutama dosa yang disebabkan oleh hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka marah itu termasuk hawa nafsu. Itu. Hadratul Muhtaromin, maka kemarahan Nabi Musa ini ketika setelah sadar, maka Nabi Musa ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Harun ini adalah saudara seperjuangan. Dan saudara seperjuangan ini yang meminta adalah Nabi Musa sendiri. Ini gambaran bahwa ketika kita ini hidup bersama, bersosial dengan masyarakat untuk menghidupkan agama, maka jangan sampai kita itu tidak bisa terkendali sehingga menjadikan diri kita marah kepada saudara kita, menjadi marah kepada saudara kita. Bukankah hari-hari kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdina wahdi bina wahdinna sajami'a waj'alna wa iyyahum sababan liman ihtada. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma hdina, wahai Tuhanku, berikan kami petunjuk. Berikan kami hidayah, berikan keluarga kami hidayah, wahdibina, dan berikan hidayah kepada seluruh manusia, wahdinna sajami'a, waj'alna, dan jadikan kami, wa iyahum, dan mereka orang yang dekat-dekat dengan kami tadi ini, waj'alna wa iyahum sababan liman ihtada, menjadi sebab-sebab petunjuk bagi orang-orang yang akan engkau beri petunjuk.
Ini kita berdoa hari-hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih salah seorang dari orang-orang di sekitar kita, kita harus kontrol diri kita, jangan sampai mereka-mereka ini kita jadikan alat untuk gaya nyala-nyalaan. Kadang-kadang kita ini nopo jenengi merasa benar sendiri. Ya, merasa benar sendiri. Oh, saya paling nopo jenengi paling banyak pengorbanannya. Saya ini paling ini. Sehingga ketika ada kesalahan yang menjadikan diri kita akhirnya marah, golek kambing hitam. Padahal segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tadi ini enggak mulus semulus-mulusnya. Bahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berikan ini atas dasar perjuangan, baik perjuangan dari dasar dari dari lingkungan maupun dari dalam diri kita sendiri. Yang harus kita perjuangkan itu bagaimana menjadikan hati kita tadi ini tetap terkondisikan. Jadi jangan sampai hati kita tadi ini mengikuti gonjang ganjingi dunya, gonjang ganjingi suasana dan sekitarnya. Suasana dan sekitarnya ini adalah kehendak Allah. Ini untuk menguji kita, liyabluwakum, untuk menguji kita. Apakah hati kita ini ikut gonjang ganjingi dunya, apakah kita ini tetap konsisten dengan kebesaran Allah. Itu. Maka ketika kita konsisten, oh saudara saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah menerima doa saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima doa saya, apa doanya? Jadikanlah saudara saya itu sebagai teman perjuangan saya. Atau hari-hari yang ketika kita berdoa, Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna wa iyyahum sababan liman ihtada tadi. Ya Allah, jadikan saya asbab hidayah, jadikan orang-orang di sekitar saya sebagai asbab hidayah. Jadikan saya dan orang-orang di sekitar saya sebagai asbab hidayah. Ketika Allah memilih seseorang menjadi asbab hidayah, jangan sampai kita celakai mereka, kita menganggap mereka sebagai orang-orang yang patut disalahkan. Itu. Maka ayat yang ke-151 ini merupakan penyesalan Nabi Musa. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah aku. Wali akhi, dan saudaraku dan saudaraku. Wali akhi, wadkhilna, dan masukkan kami fi rahmatika, ke dalam rahmat Engkau. Nah, untuk mengetahui bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai 100 rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan satu rahmat, satu dari 100 ini. 100 rahmat itu diambil satu, kemudian disebarkan ke seluruh langit.
ke seluruh langit dunia, sehingga napa jenenge niku hewan-hewan buas itu tidak memakan anak-anak mereka. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga hewan-hewan buas tidak memakan anak mereka sendiri karena rahmatnya Allah. Maka ketika kita ternyata segala sesuatu ini berlaku kasih sayang, arhamar rahimin, berlaku kasih sayang itu asbab rahmat. Nah, kalau kita itu menghendaki rahmatnya Allah, maka kita harus ingat hari-hari ternyata kita ini mempunyai visi atau tujuan bagaimana menjaga hati kita ini yang hari-hari ini jangan sampai dimasuki oleh musuh kita. Nah ini kau yang pertama, musuh kita ini akan memasuki pintu hati melalui pintu hodop, melalui pintu marah. Yang kedua, setan ini akan memasuki hati kita melalui pintu iri, dengki. Jadi ketika manungsa niku au iri, manungsa itu au dengki, maka iri dengki tadi ini akan menjadikan amalan kita ini terbakar habis asbab iri, asbab dengki. Bagaimana nggak iri, nggak dengki? Ternyata saudara kita yang asbab doa kita tadi ini, ternyata Allah memilih saudara kita ini lebih baik dari kita. Menjadikan diri kita iri, menjadikan diri kita ini kok ternyata yang seharusnya saya menjadi nomor 1, kok sekarang saya menjadi nomor 7. Akhirnya apa yang terjadi ketika diri kita iri? Jegal kancane, ana kancane sing bener dadi salah. Ana apa-apa titik digawe kambing hitam. Maka pintu iri ini adalah pintu setan. Kemudian pintu cinta dunia, hubbud dunya ra'su kulli khotiyah. Cinta dunia, pintu iri, pintu dengki, pintu cinta dunia, pintu ada berapa itu pintu itu? Di dalam kitab Ihya itu ada 9 apa ada 7. Cinta dunia, dengki, iri, kemudian ghadab, kemudian sedih yang berkelanjutan, senang, tertawa yang berkelanjutan, tertawa karena senang yang berkelanjutan, kemudian lalai. Jadi wong niku mboten angsal sedih, mboten angsal napa jenenge niki yang di
Walamma raja'a ila qaumihi ghadaban asifan. Asifan itu sedih yang berlebihan. Ghadabana wa asifan. Sedih yang dituruti. Jadi sedih niku ojo sampai dituruti. Marah jangan dituruti, sedih jangan dituruti. Jadi menungso orang beriman ini harus kontrol, senantiasa kontrol. Kenapa? Dari pintu-pintu yang ada dalam hati kita ini, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat-kalimat sebagai penangkal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan berjalan. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada la yusibana, tidak akan ada yang menimpa, musibah menimpa kami, la yusibana illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang sudah tertulis untuk kami. Ya, gitu. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dan sesungguhnya engkau adalah maha penyayang dari segala yang penyayang. Hadratul Muhtaramin, itu ayat yang 151. Mudah-mudahan ini menjadikan diri kita itu ingat, sadar. Jangan sampai awake dhewe niku katut napa jenenge tidak tahu bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan dalam rangka berperang melawan setan. Allah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbala minni wa minkum.